Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah rahmatillah. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini, dan karena ustadz yang seharusnya hadir karena berhalangan, saya mengisi kekosongan tersebut. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang fiqhus sirah. Kemarin kita sudah sampai pelajaran apa? Masih ingat? Apa pembahasan kita kemarin? Judul besarnya ya, tentang turunnya wahyu. Kita sudah bahas kisah sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan sekarang kita sudah sampai di pembahasan Rasulullah SAW diberikan wahyu. Kemarin kita sudah sampai di faedah yang pertama, ya, yaitu tentang kaum muslimin adalah umat yang berilmu, tetapi ilmunya tidak hanya ilmu, namun ilmu yang didampingi, ya, atau diliputi dengan makna keimanan. Yang saya sudah sebutkan bedanya kita, masyarakat kaum muslimin, keilmuan di masyarakat kaum muslimin dengan keilmuan di umat-umat yang lain, ya. Salah satu perbedaannya adalah kita itu berilmu tapi juga beriman. Bukan kebalikan, ilmunya menjadikan dia tidak beriman. Yang lagi tren di zaman sekarang, keilmuan seseorang justru menjadikan dia tidak percaya dengan Allah. Ini arah yang salah. Kita sudah sebutkan di dalam ayat itu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca, yang itu adalah pintunya ilmu. Tapi apa? Jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, agar tidak kebablasan. Di sini kita juga lupa menyebutkan, ya, karena kemarin terburu-buru menyebutkan faedah tentang perbedaan pendapat di bulan apa Rasulullah SAW pertama diwahyui. Di sini beliau menyebutkan harinya, awal hari diturunkan wahyu itu hari Senin. Hari Senin. Adapun bulannya, ada sebagian ulama yang menyatakan Rabiul Awal, ada yang menyatakan Ramadan, ya, dengan berlandaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Namun ada sebagian ulama yang menggabungkan antara dua pendapat tersebut. Ya, beliau mengatakan awal mulai nampak mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan itu, yaitu sebutannya apa? Ru'ya as-salihah, itu di Rabiul Awal. Dan mimpi-mimpi itu berjalan beberapa bulan sampai nanti nyampe ke Ramadan. Pas Ramadan baru diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas ya? Saya ulangi. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, loh, wahyu itu pertama kali turun Rabiul Awal. Oh, enggak, Ramadan. Lalu ada ulama yang menyatukan pendapat ini atau mengumpulkan, ya, mengakomodasi antara dua pendapat ini dengan mengatakan, oh, awal-awal lihat mimpi-mimpi yang benar, yang itu adalah tanda-tanda kenabian, itu mulai Rabiul Awal. Namun pas turun wahyu Iqra tadi di bulan Ramadan. Jadi dengan itu tidak ada pertentangan pendapat. Lalu juga kemarin pernah saya singgung tentang masalah, ya, biar antum tidak bertanya-tanya atau bingung tentang
ada pendapat ulama yang mengatakan ya Waraqah bin Naufal sebagai orang yang laki-laki pertama yang percaya dengan agamanya Rasulullah. Masih ingat kemarin? Tapi yang tersebar di telinga kita bahwasanya yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, biar tidak salah paham, pendapat yang mengatakan Waraqah bin Naufal sebagai orang laki-laki dewasa yang pertama kali Islam, salah satu yang mendukung pendapat itu adalah Syekh Utsaimin. Ya, biar antum tidak salah paham. Iki tekondi Ustaz ngomong iki gitu ya. Tapi kembali, mungkin ada jalan tengah yang bisa kita kompromikan tentang hal tersebut. Jadi Waraqah bin Naufal ini percaya kepada Nabi Muhammad saat beliau masih titelnya Nabi saja, belum Rasul. Karena Iqra nanti akan kita bahas, itu masih pelantikan sebagai Nabi, belum Rasul. Nanti ada ayat lain yang turun, wahyu lain yang turun melantik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, perbedaan ini yang menjadikan ulama ada yang berpendapat Waraqah bin Naufal, ada yang Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menerima Islam posisinya Rasulullah, Nabi dan Rasul. Sedangkan Waraqah bin Naufal posisinya Rasulullah masih Nabi. Jadi makanya yang kita juga sering dengar diitlakkan pertama kali Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena posisinya Rasulullah saat itu sudah Nabi dan Rasul. Dan begitulah kita melihat perbedaan ulama. Dan kalau melihat ada perbedaan, tidak usah riweh, nggak usah gonjang-ganjing, dilihat, dipelajari, dicoba diakomodasi dua pendapat tersebut biar tidak bingung, ya. Jelas penjelasannya? Baik. Tapi apapun itu, ya, mau Waraqah bin Naufal dahulu atau Abu Bakar Siddiq dahulu, dua-duanya kita hormati, ya, sebagai orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Ya, bukan berarti kalau saya katakan Waraqah bin Naufal, ada pendapat yang mengatakan Waraqah bin Naufal pertama, lalu antum jadi enggak hormat sama Abu Bakar, atau kebalikan Abu Bakar dahulu radhiyallahu anhum, lalu Waraqah bin Naufal, lalu kita tidak hormat. Enggak seperti itu intinya. Intinya ini adalah kajian sejarahnya seperti itu. Tapi efek dari kita tahu mana yang lebih dulu itu adalah kita tetap hormat, ya, karena mereka adalah orang-orang mulia yang membela agama ini di saat, ya, banyak orang atau seantero dunia tidak ada yang membela. Baik, tadi sudah jelas ya, Rabiul Awal sama Ramadan bisa dikompromikan dua pendapat tersebut. Ru'yah sholihahnya dimulai Rabiul Awal, tapi turunnya ayat Quran Iqra itu ada di Ramadan. Jadi kalau dengar orang ngomong awal wahyu Rabiul Awal, awal wahyu Ramadan, kita nyantai, kita sudah tahu ilmunya. Taib. Kembali kepada faedah pertama, jelas suara saya? Taib. Faedah pertama yang kemarin kita jelaskan bahwasanya ilmunya orang Islam itu diliputi dengan iman. Ya. Dan saya sebutkan juga salah satu fungsi agama Islam itu sifatnya preventif. Ya, artinya menutup pintu-pintu kejelekan yang mungkin timbul dari aktivitas manusia. Ya. Tidak tahu apakah perlu saya tuliskan di papan atau tidak. Tapi mungkin kalau sudah cukup ditalkin tidak masalah, ya. Contohnya, kadang orang berilmu itu dia, ya, mengambil ilmu biar disorot, biar disebut-sebut, biar dielu-elukan. Itu efek orang punya ilmu. Artinya tendensi keilmuannya hanya pingin dipuji-puji, dibangga-banggakan. Islam sudah meletakkan, ya, aturannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama au yumari bihi sufaha au yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi." Apa kata Rasulullah?
adkhalahullahu jahannam. Enggak pakai nar. Jahannam. Yang ditaruh yang paling parah. Barang siapa yang belajar ilmu pek ketok nyaing-nyaingi ulama, atau biar bisa kelihatan menang debat dengan orang-orang tidak berilmu, atau biar orang-orang itu melihat dia, oh itu orang alim, apa ancamannya? Dimasukkan oleh Allah ke jahanam. Jadi Bapak lihat di sini, pekerjaan manusia itu memiliki tendensi positif dan negatif. Tugasnya agama adalah memangkas sisi negatif dan menumbuhkan sisi positif. Itulah konsep yang tidak dipahami dunia barat. Pokoknya berilmu aja, kon pinter sak pinter-pinteri, pol-pol no. Akhirnya apa? Kalau bahasa kita keblinger. Nah, keblinger ini sudah disunat sama syariat Islam. Tidak bakal terjadi kalau selama dilakukan sesuai syariat Islam. Jadi orang berilmunya orang Muslim tentu dengan mengikuti ajaran Islam itu nggak bakal keblinger. Secara teori ya, nggak bakal keblinger. Karena sudah ada syariat yang mengitarinya. Apa sombong, apa biar tersohor ya, debat di sana sini biar kelihatan, biar disebut ileng dalil iki. Waduh, liubabil ulama ayumani fi sufaha adkhalul jahannam iki. Takut. Atau tendensi saat berilmu ya, dia pelit. Lho pumpung sak kota sing paling alim aku gak tak sebarlah, pek semuanya tetap nang tak pegang, pek ramine nang aku tok. Ada juga dalilnya, barang siapa yang menutupi ilmu, ya barangkali Bapak sudah pernah dengar, juga kena dosa, diancam. Atau tendensi lain dari ilmu tersebut, ngomong tok gak pernah praktek, ada ancamannya? Ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang ya Yahudi yang hanya ngomong tidak berbuat. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang mukmin juga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian berbicara apa yang kalian tidak praktekkan? Lihat, tendensi-tendensi negatif dari ilmu itu dipangkas sama agama ini dengan sangat gigih. Ilmu tok ndak ana praktek, salah. Berilmu biar tersohor, salah. Berilmu terus jadi pelit, ya nggak mau orang ikut pinter yang lain, juga salah. Ya, maka semua itu sudah diguntingi sama syariat Islam. Kalau zaman sekarang ya teknologi maju dibat, nggak nyebar-nyebar ke negara-negara sampingnya. Ya hak cipta dan segala macam. Kalau mau teknologi bayar dulu. Dulu di zamannya ya ulama-ulama Islam menyebar itu ilmu, nggak pakai didol-dol. Justru semangat, makanya banyak pelajar-pelajar ya. Dahulu kalau disebutkan ya beberapa orang-orang ningrat atau pangeran-pangeran Inggris itu belajarnya di Andalusia. Ada dicatat oleh sejarah. Nggak pakai itu, oh nggak boleh. Kamu kafir, nggak usah belajar sama kita. Ya, mau belajar bayar gede. Nggak. Konsep keilmuan kaum muslimin itu terbuka. Hatta ini kafir boleh belajar. Ya, hatta ini bukan bangsa kami muslim, tapi bangsanya Leo, monggo belajar. Makanya kita lihat sistem yang dahulu sampai sekarang dipertahankan oleh kaum muslimin, sistem talaki. Nggak ono absen ya apa, datang fadl, mau jelis, belajar, open, terbuka. Itu karena Islam itu keilmuannya itu dibarengi dengan iman. Efeknya besar, Pak. Ya, kalimatnya beliau simpel, ilmu didampingi iman, simpel. Tapi efeknya kalau kita mau ya dipreteli banyak dalil-dalilnya itu. Bagaimana keilmuan kaum muslimin itu beda coraknya. Halah pada belajar ya Ustaz loh. Mau gak bandingkan cara pikir orang kafir tentang namanya ilmu dengan orang muslim. Keilmuan kaum muslimin tendensinya adalah untuk menambah iman. Kita bertadabur melihat ayat-ayat Allah. Tujuannya apa? Agar semakin percaya sama Allah. Oh ternyata benar ya. Oh ini ilmunya, subhanallah. Buktikan bahwasanya Allah sangat ya maha kuasa dalam mengatur makhluk-makhluknya. Tidak kayak orang barat. Semakin tahu tambah semakin congkak sama Allah. Oh berarti tidak ada Allah ini. Loh kok kebalik? Tendensi kita arah ilmuwan kaum muslimin, semakin tahu tentang ilmu semakin
beriman. Makanya antum bisa cek ya di medsos-medsos itu kisah-kisah mu'alaf dari golongan para ilmuwan. Ya, mungkin antum pernah dengar ya cerita orang yang profesor ilmuwan meneliti tentang kandungan. Ternyata kandungan yang maju baru akhir-akhir ini tuh pas dicek di Quran sama. Ya, dimisalkan seperti lintah, dan memang klop, benar-benar sesuatu yang nampak seperti lintah nempel di rahim ibunya itu. Dan sifatnya lintah apa? Nyedot darah, dan bayi awal-awal itu apa? Dia membentuk jalur antara dia dan ibunya untuk mengambil sari-sari makanannya tadi. Ya, anggapannya kayak ngambil darah. Permisalan yang diberikan oleh Quran itu mudah dipahami oleh orang zaman itu, tapi tidak meleset dari kenyataannya. Memang bentuknya kalau dilihat itu seperti lintah yang menempel. Loh, Nabi Muhammad biar enggak belajar kedokteran, Pak. Ya. Enggak sekolah di Harvard atau di Oxford, enggak. Beliau diwahyui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, lihat tendensinya berbeda. Makanya, Pak, kalau memang harus nyekolahkan anak ya ke negeri-negeri barat, lihat ya rambu-rambu agamanya dulu. Bekali anak jenengan itu sama ya perbedaan paradigma keilmuan kaum muslimin dengan paradigma orang-orang barat. Nanti jangan nyesel ngirim anaknya belajar di barat mulai-mulai jadi ateis. Karena enggak disangoni. Ada sangunya, Pak. Keilmuan Islam paradigmanya berbeda dengan paradigma barat. Kita berilmu semakin beriman. Makanya tadi kemarin sudah saya sampaikan, dulu itu ulama ya dokter, ulama ya arsitek, ulama ya ahli kimia. Karena tendensi keilmuan mereka menambah ilmu mereka, tidak tambah menjauhkan. Yang terjadi sekarang, anak di Indonesia beriman baik, sholat genah dikirim nang jobo mulai gak sholat. Karena tendensi paradigma ilmunya berbeda. Dicuci, bapaknya gak ngerti. Loh, nak kok ini? Loh, gak ngerti bapaknya dicuci di sana. Ya ndak ngomong di persyaratan beasiswa nih, anak Anda akan saya cuci, ya ndak. Tapi dengan pergaulan, dengan setiap minggu ada sesi debat, sesi diskusi, yang didiskusi itu dimasukkan unsur-unsur ateis, nggak paham si anak. Nggak disangoni pisan bapak-bapak, wes pas. Maka kalau memang harus, saya katakan ya, nanti ada hukumnya, silakan tanya ustaz-ustaz yang spesialis fikih. Kalau memang harus menerima anak untuk belajar di negeri-negeri orang-orang kafir, berikan sangunya. Atau lihat persyaratannya dahulu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang ada udhurnya untuk belajar di negeri kaum muslimin, mana yang tidak ada udhurnya. Jangan cuma gara-gara ngejar ilmu, pulang-pulang hilang agamanya. Tadi kaidahnya itu, ilmu kita itu berlandaskan iman. Ilmu yang menghilangkan iman berarti ilmu tidak benar, ilmu enggak nafi'. Taib. Dan kalau kita lebarkan pembahasan ini para jamaah dirahmati Allah, enggak cuma ilmu saja yang digawangi oleh agama Islam, termasuk sisi lain, harta misalnya. Tendensi kaum muslimin saat melihat harta dengan orang kafir saat melihat harta berbeda. Orang kafir kalau lihat harta disimpan-simpan ya, dimonopoli, enggak netes dari dia, yang menyebabkan kelaparan, menyebabkan ya kesenjangan sosial yang sangat hebat. Di kaum muslimin tidak. Seandainya kaum muslimin mau menjalankan syariat Allah, namanya harta itu terus mengalir di masyarakat, tidak mampet di satu tempat. Dengan apa? Syariat zakat. Tidak mungkin mampet, karena terus anggapannya ya bahasa kasarnya itu dibuat bocor alus. Setiap kantongnya orang-orang kaya itu dibuat bocor alus apa? Dengan jalur zakat tadi. Tidak bakal terus di dia duit itu. Kalau zaman sekarang kan tidak. Sing kaya tambah kaya, si miskin tambah miskin. Karena apa? Jalur siklus harta itu mampet. Bahkan kalau bisa orang kaya itu pergi ke tempat, ke negara yang nggak ada pajaknya. Kenapa? Karena ingin dimampetkan harta itu di dia dan di grupnya saja. Sedangkan konsep harta Islam tidak kayak gitu.
Cara pikir kaum muslimin, orang kaya kaum muslimin berpikir di harta saya ada bagiannya orang fuqara. Enggak bisa enggak. Allah titipkan hartanya, ya, harta rizkinya orang miskin di sebagian hartanya orang kaya. Itu mindsetnya kaum muslimin. Nah, kalau orang yang tidak punya iman, tidak berlandaskan iman harta tersebut, yo, lah apa aku sing kerja sing enak wong kiri-kiri iku. Aku kok sing bisnis. Aku sing ngepakno awakku nang bank biar ngambil modal. Wong miskin ku kayak turut-turut tok ae. Nah, pikirannya kayak gitu. Gila harta. Kaum muslimin tidak. Kalau zakat itu yang wajib, ya, bocor alus yang wajib harus ada di setiap kantong orang-orang kaya. Ada lagi namanya sodako, hadiah, wakaf, hibah. Lihat, akeh pipo-pipo nih Pak, ngalir harta itu kalau dijalankan Islam. Yang terjadi di masyarakat bagaimana, ya, ada hubungannya Pak antara zakat, sodako, hibah, wakaf dengan tingkat kriminalitas masyarakat. Saat masyarakat mendapati tidak ada kasih sayang, tidak ada kepedulian dari yang kaya dan miskin, maka mereka tidak ada jalan untuk mengambil harta secara wajar kecuali dengan pencurian, pembegalan, copet, segala macam, penipuan. Kenapa? Karena ada jalur yang wajar tidak berjalan, macet. Mikirnya apa? Ya pakai jalan yang nggak halal, pada anak mati. Kan gitu, simpel cara pikir masyarakat. Tapi sebab itu Pak, dari syariat yang tidak jalankan itu loh Pak. Seandainya jalan orang kalau gini, simpelnya, milih manjat omane uwong, ketangkep, ketemu anjinge, apa digebuki warga, apa milih ada orang datang ngasih harta, Pak ini Pak, harta zakat saya 3 juta. Milih mana Pak? Yang kedua, ngapain manjat ke pagar orang? Kan gitu, simpel logikanya gitu. Masalahnya hal itu tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji setiap makhluk yang melata di atas muka bumi Allah sudah jamin rizkinya. Dan sebagian jaminan Allah itu Allah titipkan sama orang kaya. Lah kalau ada orang yang tidak makan lalu mati, bukan salah Allahnya. Ada sistem yang dilanggar di situ. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Jadi lihat masalah dari sebab utamanya. Jangan diakekno polisi ini, diakekno hukuman ini, percuma. Inti masalahnya nggak diselesaikan. Ini bukti bahwasanya Islam itu memberi manfaat kepada umat Islam sendiri, manusia, keumuman bahkan. Ya, bukan untungnya buat Allah. Allah nggak butuh. Semua orang kafir kabeh nggak berkurang kerajaan Allah. Kebalikannya, semua yang sak bumi ini bermiliar-miliar muslim semua juga nggak tambah kerajaan Allah. Karena Allah tetap berkuasa, Allah tetap raja di raja. Yang rugi siapa? Manusianya. Taib. Ya. Taib. Faedah selanjutnya, ya, faedah selanjutnya yang kita akan sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW saat datang kepada Khadijah dalam keadaan takut, ya, adab yang besar, akhlak yang besar diajarkan oleh Khadijah kepada umat ini. Khadijah tidak bertanya Nabi Muhammad SAW saat pertama kali datang dalam keadaan takut. Nabi Muhammad mengatakan, "Zamiluni, zamiluni." Ya, tolong berikan saya selimut. Ya, kerukupi saya ini, saya ketakutan, menggigil. Maka ditutupi langsung. Adabnya berbeda ya. Khadijah tidak nyerocos. Apa? Kok niki apa? Enggak. Suaminya bilang, selimuti dulu. Sampai hilang rasa takutnya suaminya ini, baru dibiarkan Rasulullah sendiri yang bercerita kepada Khadijah. Saya ini melihat seperti ini, saya itu khawatir diri saya. Kita sudah deskripsikan ya. Bayangkan antum Pak masuk gua sendiri, di dalam ketemu wong liya,
Dekep meneng, ya. Apa enggak takut? Jangan dibayangkan dahulu ono lampu, kota Mekah zaman saiki ya, terang benderang, rame. Enggak, Pak. Anda sudah ke gunung, ketemu orang enggak tahu asal usulnya, tiba-tiba langsung dekap, padahal kayak perasaan tadi mlebu dhewean kok rasa takut. Ya. Maka ada kaidah wal fazi la yanbaghi an yus'al an syai'in hatta yazula anhu faza'uhu. Ya. Kaidahnya adalah orang takut itu, Pak, tidak boleh banyak ditanyai. Karena pikirannya masih kacau. Maka treatment yang benar saat Anda melihat mungkin prakteknya, ya, implikasinya kalau jenengan praktekkan itu, misalnya lihat anak Anda nangis, ketakutan apa, biarkan dia tenang dulu sampai hilang rasa takutnya, baru nanti Anda punya dua kemungkinan. Biarkan anak memulai cerita, atau Anda yang memulai dengan pertanyaan yang halus. Itu faedah yang disebutkan, yang bisa kita ambil dari pelajaran Khadijah saat menghadapi Rasulullah SAW yang ketakutan. Lalu faedah yang selanjutnya para jamaah, masih dalam kejadian yang sama, bagaimana Khadijah menjadi orang yang menenteramkan, orang pertama kali menenteramkan ketakutan Rasulullah SAW. Di sini beliau mengatakan bal yustahabbu an yattali alaihi man yathiqu bi nasihatihi wa sihhati ra'yihi. Ya. Kalau punya masalah, carilah orang-orang yang bisa Anda berkonsultasi. Tapi di sini beliau menyebutkan carilah orang-orang yang Anda bisa percaya dan pendapatnya bagus. Ya, kalau boleh saya tambahkan, minimal Pak, kalau antum sekalian ini mencari orang untuk konsultasi, usahakan memiliki 3 syarat ini. Ini opini ya, ini pendapat saya pribadi, yang artinya bisa dikritik. Ya, saya mencoba untuk membedakan antara apa yang itu sudah fakta agama, apa yang pendapat pribadi. Saat pertama Anda tahu orang itu nasuh. Apa artinya nasuh? Punya niatan baik ke Anda. Itu cek dulu. Sebelum Anda minta nasihat, konsultasi, pastikan orang yang Anda ajak omong itu punya tendensi positif ke Anda. Nasuh, bahasa Arabnya nasuh. Punya niatan baik. Ya, enggak ngarepe senyum burine pingin nusuk. Itu jok sampai Anda ngomong masalahnya ke sana. Oh, tambah digoreng. Ya, tambah digerut. Yang kedua, orangnya itu tahu Anda banget. Jelas? Yang ketiga, orang itu tahu masalahnya. Maksudnya misalnya seperti ini. Saya ngomong tentang gagal panen. Dek, besok saya gagal panen. Ya opo iki yo? Takoknya sama orang mesin. Nyambung? Gak nyambung, Pak. Mungkin orangnya niatnya baik sama sampean, tahu karakter sampean, tapi memang dia gak ilmu nih, apa dia konsultasi kok. Gak karang aja jalan keluar. Maka tadi itu saat ketiga tadi ya, orang itu tahu masalah yang Anda hendak konsultasikan. Ya, ataupun saat kedua, orang itu tahu karakter Anda, karena Pak, setiap masalah itu ya nggak cuma lihat masalahnya, tapi karakter orang ini. Ada orang yang misalnya penakut, dikasih solusi-solusi yang serba berani, yo mundur, Pak. Makanya perlunya orang yang Anda minta nasihat itu tahu karakter Anda, biar dicarikan obat yang sesuai dosisnya buat Anda. Oh, iki tipene wonge gak wanian, wis tak kasih solusi yang 10 langkah. Tapi lek modele karo iki wanian, ngambil resiko, ya wis tak kasih yang 4 langkah aja. Itu taunya dari mana? Kalau orang itu tahu karakter Anda. Maka kalau pingin konsultasi yang insya Allah membuahkan hasil, membuahkan solusi, ingat 3 syarat itu. Orang itu nasuh, ya, aliman binafsika wa aliman bimas'alatika. Tahu dengan punya tendensi positif ke Anda, niat baik ke Anda. Yang kedua, tahu karakter Anda. Yang ketiga, tahu masalahnya, di expertise-nya dia, di spesialisasi dia. Masalah pertanian, datang ke sarjana pertanian. Masalah parenting keluarga, ya datang ke psikolog yang ada pemikiran psikolog.
Masalah keuangan, kok aku bobol terus ditipu mbek karyawanku iki? Ya takok yang ada akuntan. Kan seperti itu. Nah, ini masyarakat juga harus dipahamkan hal ini. Ojo kabeh takon ustaz gak ekspertisnya gak paham, Pak. Niatnya baik tapi emang gak ada kekhususan ilmunya di situ, maka kurang tepat. Ya. Baik. Di sini beliau menyebutkan salah satu alasan kenapa pentingnya orang itu kalau punya masalah itu cerita sama orang lain. Tapi tadi ya, saya sudah sebutkan opini saya kalau Anda benar-benar harus mencari orang untuk dikonsultasikan. Beliau mengatakan salah satu faedah kenapa orang itu harus konsultasi kalau punya masalah, bagi masalah besar. Beliau mengatakan tanfisu anin nafsi. Artinya kadang jiwa ini Pak, jiwa kita ini seperti bejana. Anggapannya misalnya kalau saya misalkan bejana kapasitasnya 200 mili misalnya. Saat Anda mendapatkan masalah 50 mili, 70 mili, kalau Anda nggak cepat-cepat ya keluarkan beban ini dengan bercerita, cari solusi. Kalau mungkin orangnya imannya besar, curhat sama Allah, tahajud misalnya, maka ada saat dimana bejana hati Anda ini tumpah. Paham nggak? Saya tadi misalkan kapasitas hati Anda misalnya 200 mili misalnya. Cilik mili liter. Misal saja 250 mili. Masa ini terus datang 30 mili, 10 mili, 100, 70. Masa hidup ini kan nggak cuma satu, macam-macam. Nah, Anda bagaimana caranya jangan sampai limit. Kalau limit muntah, Pak. Ya, kalau masyarakat ngomongnya meledak emosiku. Sing kena sapa? Keluargane sampean, nempeleng bojo, nendang anak, kucing ndak duwe salah ditendang ning arep oma. Nah, ini beliau menyebutkan pentingnya kita untuk mengeluarkan beban di dalam hati. Ya. Karena ya ini kalau istilahnya dalam berapa ilmu ya, ilmu disiplin lain, ilmu kejiwaan atau psikologi disebut katarsis. Ya ini sih ngomong Pak orang Barat, Pak. Ya, kalau saya mau jujur aja ngomong orang Barat. Tapi saya kira tidak berlawanan dengan tadi nasihatnya beliau ini. Jadi jiwa itu ada saatnya dia meledak. Jangan sampai meledak. Sekali meledak, tapi Rasul sudah mengatakan la taghdab. La taghdab, la taghdab. Tapi kan kita bertanya, kita berhak untuk meriset gimana caranya saya nggak sampai marah, nggak sampai meledak. Ya tadi, ya sebutannya zaman sekarang katarsis tadi itu harus dibuatkan saluran emosi Anda itu, biar nggak meledak. Karena kalau nggak berhasil, jadi pelepasan emosi yang sebutannya itu katarsis tadi, nanti akan masuk ke dalam penyakit lain, katastroping, artinya jiwa kita nanti setiap kecil jadi gede. Kenapa? Sudah sumpek hidupnya. Semua masa dibesar-besarkan. Kenapa? Numpuk. Maka salah satu caranya konsultasi tadi untuk mengurangi beban. Karena kalau sudah mau limit atau explode, ini orang sudah nggak bisa diotik, emosian. Anaknya mek takok, Pak, iki jawaban nomor tol matematika apa? Halah rame ae. Karena dia hampir limit emosinya. Ndak ketok, masa anaknya ngerti bapak pasane bapaknya gak ngerti, Pak. Anaknya gak ngewoki ndok DPR gak ada jawabannya takut bapake. Lho kok kena tempeling, kena amuk, apa salahnya gak ngerti. Tadi karena dia sudah hampir capek sampai limit. Ya. Nah, ini beliau kata penting banget untuk ya kalau istilah bahasa Arabnya tanfisu anin nafsi. Ini bahasa orang barate katarsis tadi itu. Bahasa Arabnya untuk masalah tadi kalau ini nggak berhasil takbirul muskilah, tambah gede masalah nih loh, bahasa lainnya katastrofing. Wis pokok bahasa gitu toh Pak. Intinya sampai ngerti cara prakteknya. Ya. Nah tadi saat orang konsultasi berarti dia buat jalur untuk dia menurunkan tensi di dalam hatinya. Ya, dan beliau mengatakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sudah benar. Ya berarti bukan hukum Rasulullah, maksudnya kita ngambil faedah. Sudah sangat tepat. Saat beliau punya sesuatu yang tidak masuk akal, melbu gua sendiri, loh ternyata nih jero ono wong liya. Itu kan tidak masuk akal, Pak. Ya.
Maka hal itu menjadi sesuatu yang enggak ada jalan keluarnya. Mau dipikir dewe gak iso. Di mana jalan keluar iki kok ada. Saya masuk jiwa sendiri kok di jero ono uang liya disuruh boco padahal aku ndak iso boco. Ya apa iki? Akhirnya jalan keluarnya adalah dengan bercerita dengan Khadijah. Pas ketemu wanita yang soleha. Apa tadi kemarin kita sebutkan? Ya. Kita sebutkan perkataan yang lembut dan indah dari Khadijah. Wallahi kalla la yukhzikallah. Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menyanyiakanmu. Lalu disebutkan setelah menenangkan hatinya, ini penting. Jalan masuk dalam berdakwah, kadang kita itu harus melembutkan hati orang tersebut dahulu. Ojo kesusu diajak mikir UTE. Kadang orang itu pertama kali melihat Anda itu sudah ada donnya, sangkaannya. Ya, sebutannya bahasa Indonesianya apa? Antipatinya. Iki jenggoten iki. Gak cocok kamu. Terus kita teko nasihati, wah tambah tukaran tok isine. Tapi ditemukan tentang masalah hatinya, disapa, dikono jajan ta, ya. Dijak ngopi ta, ya. Ngopi tapi enggak pakai ngerokok Pak ya, ngopi tok. Nah, seperti itu. Itu penting. Nah, tadi Khadijah saat menenangkan Nabi Muhammad SAW dikatakan kalimat yang menyenangkan hatinya dahulu. Demi Allah bojoku ndak bakal Allah itu mencederaimu atau ingin keburukan tentangmu. Setelah itu diberikan alasan-alasan logiknya. Kamu kan suka bantu orang, kamu kan ya suka menyambung silaturahmi, kamu kan suka memuliakan tamu. Nah, itu. Pak Khadijah nggak ada sekolah psikologi suwe-suwe, tapi dengan taufik dari Allah ya tartibnya atau level-level treatmentnya itu benar semua Pak. Ya. Orang punya masalah, bojone nangis ngejer, diceramai logika gak masuk. Memang harus masuknya perasaan dulu. Nangis kok malah diamu-amui. Ya, seperti itu. Nah, ini semua sudah kita lihat dari tarikh orang-orang terdahulu, Pak. Makanya kaum muslimin itu tidak usah berkiblat kepada musuh-musuhnya. Lihat warisan dari para muslim yang terdahulu. Sudah banyak ya hal yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut. Ya, di sini beliau sampai mendatangkan ya untuk memperkuat argumen beliau mendatangkan perkataan konsultan kedokteran rumah sakit di Boston. Boston nang di Pak? Hah? Washington ya Amerika. Boston? Ya, insya Allah Inggris, saya juga nggak tahu soalnya. Taib ya, intinya di luar negeri sampai mendatangkan perkataan dokter luar negeri dan mendukung ya apa yang dilakukan oleh Khadijah tadi. Inna minal adwiyati syafiyah lil qalqi ifda asyaki bimata'ibihi ila sasin yasiku bihi. Ya, konsultan kesehatan ya di rumah sakit luar negeri ini seorang ahli ya. Dia mengatakan salah satu obat orang yang lagi cemas apa? Disuruh cerita. Makanya kalau salah satu treatment ya psikolog itu kalau orang lagi stres disuruh nulis Pak. Tulisan bayar konsultasi larang disuruh nulis ya kan. Nah, itu karena itu treatmentnya. Dikasih kertas, silakan Pak ditulis semua masalahnya, dinulis. Itu menurunkan tadi limitnya tadi. Saya ditulis nanti mulai ditanggapi. Oh ini Pak masalahnya Pak ya. Kalau nasihat saya terus itu semua untuk ngurangi. Tapi angka pertamanya apa? Biarkan dia cerita dulu, baik itu secara omongan atau tulisan. Ya. Seperti itu. Taib. Iya. Faedah yang 6B pun juga sama ya. Beliau mengatakan berusahalah kalau nyari orang berkonsultasi orang yang Anda percaya dan orang yang benar-benar punya niatan baik ke Anda, agar tidak menjadi masalah di atas masalah. Kenapa? Sudah kita punya masalah itu, lalu ada orang cerita masalah kita ke masyarakat ya, tambah runyem.
Ya, yang aslinya masanya kecil jadi besar. Ya, seperti itu. Yang ketujuh, manfaat yang ketujuh. Ya. Sunnahnya untuk menenangkan orang atau ngedem-ngedem emosinya orang biar meringankan masalahnya. Itu sudah kita ceritakan tadi ya, tentang apa yang dilakukan oleh Khadijah saat beliau mengatakan kalla wallah la yukhzikallah abadan. Ini termasuk tadi sunnahnya kalau kaum muslimin mendapati muslim yang lain punya masalah, tugas pertamanya adalah menenangkan emosinya. Ojo ditambahi masalahnya. Kayak udah kobong disiram bensin, tambah masya Allah, tambah mantep ya. Nah gitu, harus ditenangkan. Dan itu adalah sunnahnya seperti itu. Dan di sini beliau membawakan dalil yang lain tentang sunnah ini, sunnah menenangkan orang yang lagi ketakutan. Beliau membawakan ya kejadian antara Nabi Musa ya dan Sahibu Madian saat Nabi Musa mengatakan atau menceritakan bahwasanya beliau ini alaihissalam keluar dari Mesir gara-gara apa? Para jamaah masih ingat ceritanya? Nabi Musa keluar dari Mesir, iya, karena ada kasus membunuh orang ya secara tidak sengaja. Karena tamparannya beliau orang langsung mati. Ya niatnya nampar langsung tewas orang ini. Nah, lari dari Mesir. Maka sama sunnah menenangkan orang yang dalam ketakutan itu enggak cuma terjadi di umat Nabi Muhammad, di zamannya Nabi Musa juga terjadi. Ya. Maka saat Sahibu Madian mendengar ceritanya Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan takut, kau sudah selamat kok, sudah aman di daerah ini, tidak bakal nyampe mereka ke sini. Najauta minal qaumidz zalimin. Ini sunnah, Pak. Dan sunnah ini, Pak, kalau dijalankan akan terjadi keterikatan antar muslim. Ndak mbuh-mbuhan, kuasanya DL apa aku mana melok. Lah memang enggak kudu melok-melok, tapi Anda menyenangkan hati dia itu sunnahnya di situ. Tab yang ke-8. Ya, faedah yang ke-8 dari kisah Rasulullah pertama kali didatangi Jibril di Gua Hira. Beliau mengatakan pentingnya akhlak karimah. Ya, karena akhlak karimah itu sumber keselamatan. Lihat bagaimana Khadijah menggunakan akhlak baik Rasulullah SAW sebagai alasan logis bahwasanya yang sedang datang ke dia itu bukan perkara buruk, tapi perkara baik. Karena akhlak yang baik mendatangkan ridhonya Allah. Dan kalau antum bapak sekalian melihat di sejarahnya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, Anda bisa dapati mereka bahkan sebelum masa-masa keislaman sudah punya pundi-pundi akhlak yang baik. Saya tanya, Abu Bakar As-Siddiq sebelum Islam sudah baik enggak sifatnya lo ya? Sudah baik belum? Sudah baik. Orangnya dermawan. Dari dulu, Pak, enggak pas dadakan bisa baru dermawan. Enggak, dari dulu sudah dermawan. Utsman bin Affan dari sebelum Islam sudah apa? Orangnya dermawan, orangnya mudah, kalau diajak bermuamalah, orangnya lembut. Sudah dari sebelum Islam. Maka saat ada cahaya kebenaran, jiwa-jiwa yang seperti itulah yang bakalan mudah menerima hidayah. Tapi kalau dari sonanya akhirnya sudah jelek, bengis, dolim, kasih hidayah ya mendal, karena hatinya gak cocok. Tapi kalau hati ini sudah disiapkan dengan akhlak yang baik, ya, dengan amal-amal yang baik, saat ada kebenaran dia itu mudah menerimanya karena searah dengan hatinya. Ya, makanya pentingnya kita itu untuk mendekatkan akhlak-akhlak yang baik di diri-diri kita. Saat kita belum siap untuk menerima kebenaran, jangan ditolak, jangan angkuh. Karena angkuh adalah akhlak yang buruk. Keangkuhan seseorang itu menjauhkan dia dari hidayah. Ya. Saya lupa perkataan siapa, tapi
kalau tidak salah perkataan salah satu orang kafir Quraisy kala itu saat Rasulullah SAW diutus. Ya, dia mengatakan kita dan Bani Hashim itu berebut gelar di masyarakat Arab ini. Dia ngasih makan orang haji, kita juga. Ya, dia memuliakan tamu saat ada haji, kita juga. Loh, kalau sana ngaku nabi, dari mana kita nabi? Congkak. Aslinya kalau simpel mikirnya, ya benar, ya ikuti aja. Tapi apa? Kecongkaan. Akhlaknya, basicnya sudah seperti itu. Saya lupa ini perkataan siapa. Ya, tapi saya yakin dia mengatakan seperti itu masa-masa sebelum keislamannya. Kalau dia Islam, ya saya lupa siapa. Takutnya salah ngomong. Mungkin perkataan sahabat sebelum masuk Islam, wallahu alam. Tapi ada perkataan seperti itu. Ya, kecongkaan itu menghalangi, minimal mengakhirkan Anda dari hidayah. Makanya menanam akhlak yang baik itu penting bagi kaum muslimin. Karena mungkin suatu saat dia menjalankan Islam, tapi yang mungkin ada jarak dengan sunnahnya. Tapi dia punya akhlak yang baik. Tapi saat nanti dia mendengar sunnah, nanti mudah menerimanya. Nggak a priori dahulu. Ya, karena hatinya sudah menerima kebaikan dengan akhlak yang baiknya tadi. Baik, yang ke-9. Ya, ini agak detail. Ya, mohon perhatiannya. Yang ke-9, bolehnya memuji orang di depan wajahnya untuk sebuah maslahat. Loh, di mana sisi pentingnya? Apa sisi detailnya, Ustaz? Detailnya adalah kita tahu kan, kita nggak boleh memuji orang. Ambil ada hadisnya, kalau ada orang memuji orang, tebarkan debu di depan matanya. Lalu terus gimana cara mengkompromikan dua hal ini? Ya, pengkompromiannya ada di dalam perkataan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, "Dzakara Muslim fi hadzal bab ahadits al-warida fi nahyi 'anil madah wa qad ja'at ahadits katsira fi sahihain bil madah fil wajh." Qala ulama wa tariqul jam'u bainahuma anna an-nahya mahmulun 'alal mujazafah fil madhi wa ziyadati fil awsafi wa aw 'ala man yakhafu 'alaihi min i'jabi wa nahwi idza sami'al madah wa amma man la yakhafu dzalika li kamali taqwahu wa rusukhi aqlihi wa ma'rifatihi fala nahya fi madhihi fi wajhihi idza lam yakun fihi mujazafah bal in kana yahsulu bidzalika maslaha kanashtihi 'alal khair wal isyad minhu aw dawam alaihi aw iktida bi kana mustahabban. Dengarkan nasihat atau penjelasan Imam Nawawi. Beliau mengatakan Muslim, ya, perawi hadis meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis yang intinya melarang dari memuji-muji orang. Tapi ya di Sahihain, ya, di riwayat yang lain banyak hadis-hadis yang menunjukkan adanya praktek pemujian orang di hadapan wajahnya. Beliau mengatakan, dan ulama-ulama mempelajari hal itu. Cara mengkompromikannya adalah bahwasanya hadis-hadis yang melarang memuji orang secara langsung itu dibawa atau ditujukan kepada orang yang memuji secara berlebihan. Ya, kadang kan kita lihat ya, ada praktek-praktek seperti itu di masyarakat. Masya Allah, fulan, ya, dipuji berlebih-lebihan. Nah, itu tidak boleh. Itulah yang dimaksud larangan Rasulullah di dalam beberapa hadis. Atau kita memuji orang yang kita khawatirkan kalau orang ini dipuji malah ujub, malah sombong, malah riak, malah bergeser niatnya. Ini berarti jangan dipuji. Tetapi kalau orang itu sempurna takwanya, kelihatan orang itu kuat imannya, dan akalnya itu bisa membedakan antara pujian dan sesuatu yang berlebihan, maka tidak masalah dipuji orang tersebut. Apalagi kalau pujian tadi menambah semangatnya dia untuk beribadah. Artinya dia tahu berarti saya sudah benar ini ya, berarti jalannya saya benar. Jadi menyemangati dia, maka boleh. Tapi kalau pujian tadi menjadi alasan dia beribadah, ya di stop. Berarti sudah masuk bab riya.
Bedakan Pak antara kita beribadah karena riya dengan kita itu tersemangati karena ada dukungan masyarakat. Beda loh. Ya, enggak semua penambahan semangat gara-gara ada support itu dianggap riya, tidak. Makanya Pak, kenapa ada syariat sholat jamaah? Kenapa? Orang kalau sholat berjamaah cenderung lebih semangat. Lek sholat di omah di diskon KB, rukun wajib sunnah sholatnya. Ya, sing di masjid sholat 5 menit, 3 menit, lek di omah sak menit. Kenapa? Ya karena memang beda semangatnya. Kalau sholat jamaah itu ada rasa semangat bareng-bareng. Masuk riya? Ya enggak Pak. Itu namanya suasana mensupport Anda. Enggak masalah itu, bukan riya. Jangan sampai ada orang alasan, apa Pak enggak sholat di masjid? Oh diriya aku. Loh memang disuruh kok di masjid. Selain syiar, yaitu untuk mensyiarkan Islam di masyarakat. Loh ada orang jalan ke masjid itu berarti apa? Ada tanda-tanda istiqomah di masyarakat tersebut. Yang kedua, Anda lebih semangat kalau sholat di masjid. Ya Anda sholat di masjid, wudu dulu misalnya di rumah wudu sampai loh belum qomat. Terdorong apa? Terdorong apa? Sholat sunnah. Di omah wis nunggu wae engko ae. Oh salat langsung salat, gak ada sunane, gak ada apa. Mate saya bilang di diskon rukune, wajib sunane. Tapi di masjid enggak. Anda tambah salat sunnah. Habis sunnah lho waktu. Lho ana Quran dibaca. Lho lihat, suasana itu sah-sah saja, bukan riya, bukan. Tadi yang dikatakan, menyemangati enggak masalah. Tapi kalau itu jadi utamanya Anda beribadah, itu baru riya. Bedakan tipis, tapi Anda harus tahu bedanya. Taib. Masih ada waktu atau sudah habis? Masih ada ya? Taib, kita lanjutkan. Pokoknya saya jangan sampai kebablasan. Iya. Dan ya tadi ya, konsep tadi menyemangati kaum muslimin itu tidak masalah. Termasuk saat Anda melihat saudara Anda, misalnya dulunya tidak pernah ngaji, terus dia mulai semangat ngaji. Sesekali Anda hibur dengan kalimat-kalimat yang mensupport, itu boleh Pak. Masya Allah semangat ngaji, alhamdulillah senang saya melihat Anda ngaji. Simpel aja. Tapi itu menjadikan dia apa? Semangat untuk ngaji. Simpel gitu toh Pak. Itu juga dakwah loh. Tidak perlu ustadz jadi dakwah, itu tidak mesti jadi ustadz. Hal sesimpel itu mendukung roda dakwah untuk berputar. Maka kalau kita lihat ya, kalau saya jelantahkan sedikit, di dalam Islam itu ada konsep di mana sesuatu yang negatif itu diminimalkan banget atau dihilangkan sama sekali, yang baik itu dikembangkan. Ya, itu Islam seperti itu Pak. Pun hal ini juga sudah dipelajari di Barat. Wes ono Pak di Islam. Cuma kita kadang nggak ngerti istilahnya. Nyari di buku itu istilahnya apa? Ya. Kalau orang Barat mengatakan sebagai operant conditioning, kalau bahasanya mereka. Alah di ini Islam itu ono jenenge sunnah hasanah, ngono. Sunnah hasanah atau menyemangati hal-hal baik. Makanya di Islam kalau ada yang negatif, itu banyak sistem untuk mengeliminasi negatif ini. Makanya ada namanya nasihat. Ada yang namanya apa? Istilah yang ekstrimnya ya, mungkin orang masih takut mendengarnya, ditahdzir. Itu untuk mengeliminasi ekses negatif ini. Ekses negatif ini dieliminasi. Ada namanya apa? Syariat hajar, pernah dengar mungkin? Diboikot. Itu untuk melokalisasi negatif harus dihilangkan gitu loh Pak. Nah, tapi banyak ya, banyak derajat-derajatnya. Sampai ada namanya orang yang di masa kerjanya, kalau di Indonesia nggak ada ya, kalau di Saudi ada rijalul hisbah, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu semua untuk mengeliminasi sisi negatif. Ada pun positif, ya tadi disemangati, dipuji di tempatnya ya. Lalu apalagi diberikan hadiah, itu untuk memperbesar kemungkinan kebaikan di masyarakat. Maka kalau dua sistem ini bekerja dengan baik, masyarakat akan terarah kepada yang baik. Artinya para jamaah, hulu atau berlebih-lebihan di salah satu sisi ini bakal merusak masyarakat. Masyarakat ya, pengajian tahdirai sini, ya rusak masyarakatnya. Karena mereka jadi tumbuh dalam ketakutan. Tidak pernah dipuji untuk kebaikannya, tapi dicari kejelekannya jelas. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sebenarnya tahdir? Ya tidak. Nabi Muhammad kadang memuji masyarakatnya. Bahkan dikatakan ya,
Antum mungkin pernah mendengar di sini, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah, kan ditunjuk orang-orangnya. Di hadis yang asyrum basina bil jannah, 10 orang yang masuk surga. Diiklankan enggak? Enggak, maksudnya disebutkan di masyarakat enggak? 10 disebutkan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Itu apa? Untuk mendorong ini loh. Kalau kalian ingin jadi orang baik, ya harus komitmen kayak mereka ini. Itu apa berarti apa? Menumbuhkan yang positif, membesar tadi. Ya. Rasulullah enggak ada yang ngomong Rasulullah jangan nanti mereka riya. Hendak ini di tempatnya. Ya disebut 10 orang yang masuk surga tadi. Ya. Saat ada Sa'ad bin Abi Waqqas berjihad memanah, Rasulullah tadi pakai apa? Pakai mensupport tadi. Ya saat irmi disemangati. Ini semua dua usub ini para jamaah dipakai Rasulullah. Tidak melulu tahdir ya, enggak. Disemangati. Kalau dua ini yang anggapnya kayak pedal gas dan pedal rem ini berjalan dengan baik sampai nanti masyarakat ini kepada perbaikan. Tapi direm terus ya gak melaku Pak. Digas terus ya nabrak. Jadi dua hal ini harus dijalankan. Ya, jadi ini juga edukasi untuk masyarakat dalam berdakwah, dua hal ini harus diperhatikan. Jadi masyarakat nanti tendensinya nggak takut sama dakwah ini. Wis ojo ngaji ndek kono, titik disalahno. Anda, mereka tahu bahwa yang baik pun juga bakal didukung. Yang itu yang ada sesuatu yang negatif dinasehati, dikasih tahu, nggak langsung jatuh ke tahdir, langsung diboikot. Ini tingkatan-tingkatan yang setelahnya. Jadi harus berimbang. Syariat tahdir ada, syariat boikot ada, cuma ada tata cara pemakaiannya. Tapi kalau memakai hal rem seperti ini jangan lupa gasnya. Moga-moga ini bisa dipahami dan tidak menimbulkan hal salah paham di masyarakat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.